What if it was your mother, Father, sister, Brother, daughter? Son, Imprisoned. Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat pokok yang telah ada dan melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Seharusnya HAM ini dijaga dan kita hormati sama-sama. So, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara Cina, terutama pada kaum muslim Uighur di Cina. So, without any further ado, stop senyum-senyum. The shit's about to go down. Pernahkah kita sejenak melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang masih kesulitan untuk mendapatkan haknya, untuk merasakan ketenangan dalam hidupnya, tanpa ada suatu diskriminasi atau rasisme terhadap kelompok lainnya yang belum bisa menerima suatu perbedaan dan saling menghormati hak asasi masing-masing? Dalam video kali ini, oknum-oknum yang tidak bisa menghargai hak asasi melanggar hak tersebut dengan sangat kejam. Ada pada kasus kejahatan manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap etnis Muslim Uighur. Mereka tanpa segan menyakiti hak asasi manusia yang sudah melekat dalam diri etnis Muslim Uighur. The Three Evil Forces. Katanya sih sebutan pemerintahan pusat Cina yang mengkategorikan ancaman terbesar yang ingin dicegah di negaranya. Three Evil Force ini di dalamnya ada ekstremisme, separatisme, dan juga terorisme. Tetapi apa benar Cina sudah aman dari 3 ancaman tersebut? Nyatanya, inilah yang terjadi di salah satu wilayah provinsi di Cina, yaitu di Xinjiang, yang ditempati oleh Muslim-Muslim Uighur di sana. Muslim Uighur merupakan salah satu kelompok minoritas di Cina yang lebih ke etnis negara Turki dan kebanyakan mereka memeluk agama Islam. Mereka sering mendapat perlakuan yang tidak adil hingga adanya peraturan yang membatasi aktivitas keseharian kaum Uighur. Sebenarnya, apa sih yang melatar belakangi dari terjadinya peristiwa ini? Ketika Tiongkok telah memproklamasikan negaranya menjadi negara komunis, mereka sangat menjaga kekuasaan dan keutuhan di wilayahnya. Dikarenakan Xinjiang adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, berupa minyak bumi, maka tentu saja Cina tidak akan melepas wilayah ini dan mempertahankan wilayah dan menempati kaum asli etnis Cina, apapun caranya. Berawal dari pindahnya kaum Han, sekelompok etnis mayoritas asal Cina ke wilayah Xinjiang atas dorongan pemerintah Cina, waktu demi waktu jumlah warga Cina Han ini lebih bertambah banyak daripada warga Uighur sendiri yang merupakan pribumi asli provinsi Xinjiang. Hal tersebut membuat warga Uighur sebagai warga asli geram, serta memprotes tindakan tersebut karena merasa tidak adil dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Tentu saja kaum Uighur protes dan melakukan aksi demonstrasi. Tak diam, pemerintah Cina ini membalas juga dengan melakukan aksi polisional yang keras kepada siapapun yang melakukan aksi demonstrasi. Apakah dengan perlakuan pemerintah Cina ini dapat menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak, karena atas perbuatan ini banyak kaum Uighur yang tewas. Dan setelah kejadian ini, kaum Uighur dan Cina saling memiliki rasa dendam dan membenci satu sama lain hingga pecahnya kekerasan ekstremisme, ratusan orang tewas, dan ribuan orang mengalami luka berat. 3 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur adalah diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi, hingga pelecehan seksual terhadap wanita Muslim Uighur. Semua usaha ini adalah untuk membuat mereka musnah. Lalu, di manakah mata dunia dan apa respon kita ketika peristiwa ini terjadi? Melihat peristiwa tersebut timbul pertanyaan, apakah iya hak asasi manusia sepenuhnya sudah kita miliki bersama? Apakah sudah saling kita jaga dan hormati hak asasi satu sama lain? Benarkah atas nama kekuasaan suatu hak asasi manusia dapat dihindarkan? Berbagai ancaman telah dirasakan oleh kaum Uighur yang merupakan pribumi asli yang berada di provinsi Xinjiang. Hal ini
Tentunya dengan semakin banyaknya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum Uighur tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia sekaligus merebut apa yang telah menjadi hak milik mereka. Kejahatan manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap etnis Muslim Uighur sudah sangat kejam. Akhirnya setelah sekian lama merasakan kejahatan yang amat sangat kejam, dibuatlah sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan One China Policy. So guys, One Policy Cina itu adalah suatu kebijakan di mana hanya Republik Cina lah yang menjadi pemerintahan resmi atas Cina. Sehingga dalam hal ini semua berdasarkan atas kepentingan utama Cina. Alhasil Cina tidak akan melepas wilayah negaranya begitu saja. Terlebih dalam kasus ini, wilayah Xinjiang memiliki banyak potensi ladang minyak yang banyak dan geoekonomi yang cukup baik sehingga membuat Cina tidak akan melepas wilayah tersebut. Kebijakan One Policy Cina tidak serta-merta membuat kaum Uighur menjadi terhindar dari segala tindak kejahatan manusia. Cina tidak segan-segan mengeluarkan kebijakan yang membuat kaum Uighur membatasi segala kegiatan aktivitas keagamaannya. Tetapi di samping itu, terdapat kebijakan-kebijakan mengenai kebijakan akan program pendidikan dan pelatihan. Lalu bagaimana sih respon dunia internasional mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Cina ini? Salah satu instrumen untuk mewadahi permasalahan yang berada di dunia internasional yakni PBB memberikan respon mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan dengan negara-negara di dunia. Memberi sebuah pernyataan untuk meminta kepada pemerintah Cina untuk tidak mengekang dan menindas kaum Uighur. Kemudian meminta untuk segera mengimplementasikan apa yang disarankan oleh CERT, yakni menghentikan penahanan bagi kaum Uighur serta anggota kaum Muslim yang lainnya. Tidak hanya PBB, organisasi Amnesty International yang mendesak PBB untuk mempercepat pengambilan langkah untuk membebaskan tahanan yang berada di Xinjiang. Uni Eropa memberikan respon yang memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku pelanggaran HAM. Dan Malaysia pun turut memberikan responnya, yakni mereka akan membantu kaum Uighur jika mereka merasa keselamatan dirinya sedang terancam. Kejadian yang begitu sangat menyakitkan ini hanya akan memberikan luka yang dalam bagi para kaum etnis Uighur di Xinjiang. Meskipun banyak negara-negara besar di dunia yang turut prihatin terhadap kasus ini, tetap saja penderitaan kekejaman itu akan memberikan luka yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Oleh sebab itu, janganlah melakukan tindakan yang mengarah pada hak asasi manusia. Tuhan memberikan kita kehidupan bukan untuk mengambil hak orang lain, melainkan untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi antar sesama manusia. Oke guys, itu tadi adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Uighur, tepatnya di Cina. But I hope you guys enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya and see you later. Bye bye.